Hai sobat semua, apa kabar? Semoga hari kalian menyenangkan ya. Di video kali ini, kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang seringkali terabaikan dalam perjalanan kita mencari cinta sejati. Kalian pernah nggak merasa seperti ada luka yang nggak pernah sembuh, meskipun udah lewat bertahun-tahun? Atau mungkin, ada perasaan yang terus mengganjal di hati? Nah, itu dia topik kita kali ini, yaitu bagaimana caranya menyembuhkan luka lama melalui twin flame. Luka lama itu kadang bukan cuma soal bekas fisik yang kita lihat di cermin, tapi lebih ke luka emosional yang kita bawa tanpa sadar. Kalian pernah nggak sih merasa seperti ada beban yang nempel tapi nggak jelas? Itu bisa jadi luka lama yang nggak kita sadari. Atau mungkin itu cuma efek terlalu banyak nonton drama Korea dan kebawa perasaan. Siapa tahu kan, yang kita pikir luka, ternyata cuma kebiasaan nangis tiap kali ada scene yang sedih. Yang perlu kita tahu adalah, luka emosional itu nggak bisa dihindari. Dan kadang, kita nggak tahu seberapa dalam luka itu, sampai kita siap untuk menghadapi dan menyembuhkannya. Dan kadang, twin flame kita yang datang ke dalam hidup kita, justru punya peran penting buat kita sembuh. Jadi, penyembuhan itu bukan soal langsung menghapus luka-luka kita begitu aja, tapi lebih ke proses menerima, mengerti, dan akhirnya memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Dan yang menarik, twin flame itu seringkali hadir bukan untuk membuat kita nyaman, tapi untuk membuka luka-luka tersebut biar kita bisa sembuh. Bayangin deh, kita ini seperti punya bandage, dan twin flame datang bukan untuk ngebalutnya langsung. Mereka malah ngasih kita kaca dan bilang, "Lihat, ini luka kamu." Kalau kita langsung lepas, pasti sakit. Tapi, kalau kita siap, luka itu bisa sembuh dan kita jadi lebih kuat. Twin flame itu bagaikan cermin. Mereka bukan datang buat bikin kita bahagia terus-terusan. Terkadang, mereka malah bikin kita merasa nggak nyaman, supaya kita bisa melihat bagian diri kita yang perlu diperbaiki. Tapi, dari situ, kita bisa belajar untuk mencintai diri sendiri lebih dalam. Halo teman-teman, aku tahu banyak dari kalian yang mungkin merasa bingung atau kesepian saat menjalani perjalanan twin flame. Kadang-kadang, kita butuh tempat untuk berbagi dan mendengar cerita dari orang lain yang mengalami hal serupa. Aku ingin mengajak kalian untuk menggunakan kolom komentar di bawah sebagai wadah untuk bercerita tentang perjalanan twin flame kalian. Ceritakan apa yang kalian alami, bagaimana perasaan kalian, dan apa yang kalian lakukan untuk mengatasinya. Dengan berbagi cerita, kita bisa saling mendukung dan memberikan inspirasi satu sama lain. Jangan malu atau ragu untuk berbagi, karena siapa tahu pengalaman kalian bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Aku juga akan berusaha untuk menjawab setiap komentar dan pertanyaan kalian. Jadi, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Kita semua di sini untuk saling mendukung dan belajar bersama. Salam cinta dan cahaya. Langkah pertama adalah menerima. Ini mungkin terdengar gampang, tapi kenyataannya, menerima itu adalah hal yang paling sulit. Karena seringkali kita merasa takut untuk menghadapi luka itu, apalagi jika luka tersebut menyakitkan. Kalau diterima aja, kadang kita merasa seperti lagi nerima masalah yang gak bisa dihindari. Ibaratnya, kalau kita lagi nonton film thriller, terus karakter utamanya disuruh terima kenyataan, padahal kita tahu bakal ada twist yang bikin kita kaget. Namun, dengan menerima, kita memberi ruang untuk proses penyembuhan. Luka itu nggak akan sembuh kalau kita terus menutupinya. Setelah menerima, kita perlu berkomunikasi dengan twin flame kita. Ini penting banget, kadang kita merasa malu atau takut untuk membuka diri. Tapi, kalian tahu nggak sih, bahwa berbicara tentang luka kita bisa jadi langkah pertama untuk menyembuhkannya. Tapi, jangan sampai ngobrol soal luka lama cuma pas lagi ngambek, nanti malah jadi drama tanpa ending. Pastikan komunikasi itu penuh dengan pengertian, bukan cuma keluh kesah. Jadi, twin flame bisa jadi pendengar yang baik. Mereka bukan datang untuk memberi solusi instan, tapi mereka hadir untuk mendukung kita melalui proses itu.
Langkah ketiga adalah healing mandiri. Meskipun twin flame kita bisa bantu, kita tetap harus berusaha sendiri. Menyembuhkan luka itu seperti menjaga kebun. Kita harus rajin merawatnya. Jangan cuma ngandelin twin flame aja ya. Nanti kalau mereka pergi, kebun kita malah jadi terbengkalai. Jadi, kita harus bisa jadi tukang kebun yang baik juga. Meditasi, menulis jurnal, atau bahkan sekadar duduk diam dan merenung, bisa jadi cara kita untuk merawat luka dan memberi ruang bagi penyembuhan. Twin flame itu adalah cermin kita. Mereka menunjukkan bukan cuma siapa kita di depan orang lain, tapi juga siapa kita yang sesungguhnya. Kadang, mereka bisa memperlihatkan bagian dari diri kita yang belum kita sadari, yang terkadang malah jadi sumber luka. Kadang kita nggak suka sama apa yang kita lihat di cermin, tapi cermin itu nggak pernah bohong. Jadi, meskipun mereka bikin kita nggak nyaman, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk berkembang. Jadi, jangan takut kalau kalian merasa ada sesuatu yang nggak nyaman dalam hubungan kalian dengan twin flame. Itu justru adalah tanda bahwa kalian sedang berada di jalur yang tepat untuk menyembuhkan diri. Strategi pertama adalah meditasi dan refleksi. Meditasi adalah salah satu cara efektif untuk menyembuhkan luka lama. Dengan meditasi, kita bisa lebih fokus pada perasaan dan mengerti dari mana asal luka itu. Tapi ingat, jangan sampai meditasi malah bikin kita ketiduran, nanti bukannya refleksi, malah kebablasan tidur siang. Strategi kedua, tulis perasaan. Menulis adalah cara yang sangat efektif untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Dengan menulis jurnal, kita bisa memahami perasaan lebih dalam dan menemukan jalan untuk sembuh. Siapa tahu, setelah rajin menulis, kalian malah jadi penulis bestseller. Tapi serius, aktivitas ini bisa menjadi terapi yang sangat membantu untuk meluapkan emosi yang terpendam. Dan strategi ketiga, menciptakan rutin baru. Membangun kebiasaan baru itu penting untuk mendukung proses penyembuhan. Mulailah dengan kebiasaan positif, seperti olahraga ringan, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Tapi hati-hati, jangan langsung pasang target 5 jam latihan yoga setiap hari, nanti bukannya healing, malah stres sendiri. Kadang, mengelola emosi dengan twin flame itu nggak mudah. Emosi bisa jadi naik turun, dan kita harus belajar untuk tidak terbawa arus. Tetapi, dengan berbicara dan saling mendengarkan, kita bisa mengelola emosi tersebut dengan cara yang lebih sehat. Jangan sampai emosi kalian malah jadi kayak acara reality show yang gak ada habisnya. Jadi, sobat semuanya, penyembuhan itu memang gak instan. Tapi, dengan dukungan twin flame dan usaha dari diri kita sendiri, kita bisa sembuh dari luka lama dan membuka hati untuk cinta yang lebih baik. Jangan lupa untuk share pengalaman kalian di kolom komentar. Semoga hati kalian cepat sembuh dan siap menyambut cinta sejati. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu jaga hati kalian.